Namo Bhagavate Sakyamunaya Tathagataya Arhate Samyak Sambuddhaya. Namo Bhagavate Sakyamunaya Tathagataya Arhate Samyak Sambuddhaya. Namo Bhagavate Sakyamunaya Tathagataya Arhate Samyak Sambuddhaya. Terpujilah Bhagawan Sakyamuni, Tathagata yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Kalyanamita, dimanapun Anda berada, Namaste, Swatihotu, salam sejahtera buat kita semua. Pada hari yang cerah ini, mari seruput kopi dulu. Ada yang menarik dari falsafah ngopi atau minum kopi. Kopi pahit, lalu diberi gula atau susu menjadi lebih manis dan lebih punya citra rasa. Itu bagi yang suka. Perpaduan air, kopi, gula, susu dan sebagainya tidak membuat kopi menjadi lebih hebat. Tetap kopi, ketika orang tanya sedang minum apa, minum kopi. Tapi begitu kita bilang minum kopi, orang lain lagi bertanya, kopi apa? Sidikalang kah? Jambi kah? Toraja kah? Dan sebagainya, dan sebagainya. Orang lain lagi mungkin bertanya, pahit atau manis? Orang lain lagi bertanya, 2 in 1 atau 3 in 1? Dan sebagainya, dan sebagainya. Saya suka minum kopi. Sehari bisa lebih dari 5 cup. Orang bilang kebanyakan. Betul. Tapi besok lusa saya bisa cuma 3, bisa 2, bisa tidak sama sekali. Kopi yang saya minum beraneka ragam. Ada Toraja, ada Sidikalang, Jambi, Lampung, dan sebagainya, dan sebagainya. Seringkali orang bertanya, kopi mana yang paling baik? Bukan kopinya yang baik, tapi kesehatan kita ketika minum kopi tidak terganggu. Itu yang terbaik. Yang kedua, dengan siapa kita ngopi? Kawan, lawan, atau orang yang kita sukai atau tidak kita sukai. Ternyata ketika seruput kopi, orang yang di hadapan kita menjadi netral, menjadi happy. Apalagi ketika kita ngopi bareng
dengan orang-orang yang katakan sejalan, sepemikiran dengan kita, banyak inspirasi muncul. Itu ngopi. Apabila kopi itu saya ganti dengan makanan, saya sering makan bareng dengan teman-teman dimanapun. Ada satu kebahagiaan, bukan karena makanannya enak. Dan orang berpikir, si Romo kalau makan dihabiskan tuntas. Ya, saya tidak pernah menyisakan makanan sekecil apapun, kecuali tulang belulang yang saya tidak mampu gigit. Di sini saya selalu memperlihatkan kepada teman-teman kebahagiaan ketika makan bareng, ketika ngopi bareng. Itulah yang membuat kita banyak problem, masalah menjadi kecil di meja makan. Ketika saya tahun 2000 bisa mampir ke London, di satu keluarga di London, makan malam dimulai dari jam 7, selesai bubar sekitar jam 10. Makan mungkin hanya 1 jam. Setelah makan, ngopi, makan biskuit, kadang-kadang ada keju juga. Buat mereka adalah hal yang wajar dan biasa karena di sana hawanya dingin. Tapi buat kita jadinya terasa aneh. Jamnya mau tidur kok ngopi. Ternyata sekarang saya sudah terbiasa. Ketika ngopi ya pasti saya tidak tidur. Ya. Ketika tidur saya nggak bisa ngopi. Jadi setelah minum kopi malam, waktunya tidur ya tidur aja. Nggak ada efek. Di pesawat kadang-kadang ngopi dulu. Setelah ngopi selesai, tidur. Di rumah pun begitu. Nah, saudara-saudara sekalian, ini baru sekelumit yang bisa saya ungkap. Ternyata di keluarga Inggris mereka ngobrol itu ada keakraban. Padahal mereka makhluk-makhluk individual yang kuat. Tapi kebersamaan di meja makan membuat mereka menjadi lebih akrab. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika di meja makan kita kumpul bersama dengan kawan, kita lihat ada yang makannya malu-malu, ada yang makannya juga malu-maluin. Saya mungkin termasuk dua-duanya. Saya selalu memilih makanan yang jarang dimakan, jarang ketemu, dan saya menikmati. Dan setelah itu saya lupakan. Saya sudah terbiasa berkelana kemanapun, tinggal di hotel, dari yang murah, meriah, sampai yang mahal pernah. Tapi setelah itu saya lupakan. Saya bisa tidur di kursi, bisa tidur di dipan, bisa tidur di kendaraan. Tapi saya tidak nyetir, tidak jadi supir, saya jadi penumpang. Dan saya lebih suka memilih bangku yang di belakang karena lebih santai. Nah, saudara-saudara sekalian, makanan penting. Tapi jangan lupa, makanlah secukupnya. Cukup dalam hal apa? Dalam jumlah. Cukup vitamin, cukup gizi, cukup. Ketika Anda mulai kenyang atau akan kenyang, berhentilah. Dan jangan menimbulkan
rasa lapar baru setelah habis makan. Contohnya, baru makan selesai, tukang bakso tok-tok lewat, tukang mie tek-tek lewat, udah ngiler lagi, beli lagi. Jangan, biasakan itu. Anda akan merasakan badan Anda mendapat asupan yang cukup dan tidak menimbun banyak lemak. Kadang-kadang orang melihat saya makan di rumah tanpa daging biasanya. Sayuran, menunya pagi itu, siang itu, malam itu. Kadang-kadang besok pagi masih itu. Karena hidup berdua, ya harus menanggung resiko kalau masak sendiri. Jadi saya adalah vacuum cleaner. Pandai-pandailah kita mengatur diri. Ketika sayurannya masih banyak dan harus dihabiskan, ya makanlah tanpa nasi. Atau nasinya cuma sedikit. Mari, saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan tradisi makan bareng seperti yang dilakukan kawan-kawan kita di Bandung. Seperti kawan-kawan kita dari Jakarta. Makan bareng tujuannya adalah silaturahmi, mempererat tali persahabatan, mempererat tali persaudaraan, sehingga walaupun kita jauh, tapi dekat dalam hati. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga dimanapun Anda berada, tetap sehat, selamat, dan berbahagia selalu. Sadu, sadu, sadu.